Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat watchlist rekomendasi saham untuk trading ya, untuk scalping di tanggal 5 Agustus 2024 nih teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer dan gak bosan-bosan kalau ini saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual ya. Jadi saya melakukan analisa saham-saham yang menurut analisa saya menarik, itu saya share di sini dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan keputusan jual belinya ada di tangan teman-teman. Ya, mungkin sekedar tips aja kalau saya dari watchlist ini biasanya saya hanya entry di saham yang direspon market ya, yang naik gitu ya, di saham-saham yang naik misalnya 2-3%, bahkan kadang-kadang di atas 5% pun masih suka saya kejar gitu ya. Dan in outnya cepet biasanya saya ya teman-teman, jadi nggak buy dan hold gitu ya. Jadi ya sederhana seperti itu. Dan ya saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Dan ya karena saham yang saya rekomendasikan itu punya volatilitas tinggi, jadi potensi bisa cuan dan potensi bisa loss itu sama besar gitu ya. Selama teman-teman paham, ya harusnya teman-teman bisa. Kalau seandainya teman-teman nggak siap gitu ya dan nggak biasa trading di saham yang punya volatilitas tinggi seperti ini, ya better skip aja gitu ya, skip aja. Oke, di tanggal 5 langsung aja saya punya 5 saham luar biasa ya. Ada SMDM ini isu ada tender offer ya, diakuisisi ya sama BSDE. Nanti kita lihat BSBK ini ada hidden game, nggak terlihat karena dia masuk di keterbukaan informasi membagi dividen. Nanti saya bahas ada BATR, Teguk dan juga ini ya lagunya Bunga Citra Lestari ya. Nah, Suni, enggak ya, Garing Kriuk. Oke, masuk ke sahamnya satu per satu. Yang pertama SMDM. Nah, ini sebenarnya di Stockbit pun udah muncul beritanya. Jadi BSDE akuisisi SMDM dengan nilai 2,4 triliun. Jadi makanya kalau teman-teman ingat sekitar 3-4 minggu yang lalu saya sempat mention saham BSDE menarik ya untuk swing ya. Memang ada ternyata ada ini gitu ya. Saya sih pada saat itu fokus hanya menganalisa data transaksinya aja. Oke. Ya, saham SMDM ini kemarin di hari Jumat dia arah ya teman-teman. Ini kalau pola chart intraday-nya polanya seperti ini, mostly retail nggak dikasih banyak masuk ya, dia langsung tembak besar. Dan ya seperti biasa broker MG ya. Ya, broker MG yang ada di terdepan ya. Kita lihat aja besok pergerakannya akan seperti apa. Nah, buat teman-teman yang nanya kenapa bisa kita gimana caranya kita bisa tahu saham ini bisa itu ya. Kalau saya sederhana ya, lihat aja di keterbukaan informasi web IDX ya. Di sini kita cari dan ya sebenarnya pengumumannya itu sudah keluar di tanggal 1 Agustus ya. Mungkin di 1 Agustus sudah keluar itu di sini ya. Nah, ini udah naik kencang. Sebelumnya ini ya mungkin sudah ada isu-isu berhembus tapi belum ada pengumuman resmi ya. Biasa seperti itu bursa kita ya teman-teman. Jadi SMDM menurut saya menarik. Jadi kadang teman-teman nanya, wah ini mah saham yang direkom saham gorengan keras semua. Ini nggak ada gorengannya teman-teman. Ini 10 miliar transaksinya ya. Saya sih biasanya hanya merekomendasikan saham yang lagi dalam tanda kutip main gitu ya. Ya entah itu second liner, third liner, ya pokoknya yang lagi main saya rekom gitu. BRPT kan gede ya, tapi saya rekom juga terkadang karena ya memang sahamnya volatil gitu ya, seperti itu. Oke, yang kedua saya punya sahamnya Mbak Wulan ya, Wulandari nih ya teman-teman. Sahamnya Mbak Wulandari kenapa menarik? Woi, dari data transaksi ini distribusi, dari chart ini downtrend ya. Kalau seandainya teman-teman yang suka biasanya suka teknikal kan udah kelihatan ya, ini sebenarnya kan downtrend gitu ya, menurunkan memperlihatkan penurunan secara chart. Tapi kalau kita perhatikan di keterbukaan informasi kemarin ya tanggal berapa ya, BSBK itu ada informasi pembagian dividen interim ya. Tanggal 2 Agustus malam, tanggal 2 Agustus malam ada pembagian dividen interim dan saya buka filenya. Nah, ini masih hangat ya teman-teman, tanggal 2 Agustus ya, dia nilai dividen yang dibagikan itu sebesar 25 miliar ya, benar ya. 25 miliar dengan dividen per saham itu satu ya. Jadwalnya ini tanggal penting dividennya, come dividennya tanggal 12 ya, which is kapan tuh? Ex date, come date-nya ini nih, come date-nya ya. Come date-nya 14. Ex date-nya di pasar tunai tanggal 15. Jadi sekarang tanggal 5 come dividennya 12 ya, artinya ini masih sangat bisa ya. Kan sekarang besok baru tanggal 5 ya, ini 12 dia mau bagi-bagi duitnya gitu ya.
Ya, kalau polanya seperti ini, teman-teman, menurut teman-teman bisa simpulkan sendiri apa yang akan terjadi di saham BSBK di hari Senin besok ya. Harusnya. Jadi saya nih sebagai pelukis ya, pelukis nih, pelukis sederhana, saya asumsinya dia akan gini, cut, gitu. Tapi ya ini hanya lukis-lukisan aja, kalau dia nggak gerak nggak usah entry gitu ya teman-teman. Tapi jelas ya alasan kenapa saham BSBK menurut saya menarik gitu. Nah, yang ketiga ini saya punya saham BATR. BATR ini dulu ini market makernya yang pemain besar di saham ini adalah CP. Tapi CP ini udah jadi top buyer 2 dan digantikan sama HD KGI Sekuritas ya. Ya mungkin kemarin sempat ada beberapa kali problem ya, nggak ngerti lah ya. Pokoknya gimana polanya, karena saya tahu ini BATR pas main pas Sekuritas lagi banyak masalah gitu. Dan ya ini tanda-tanda dia mau main gitu ya. Ada tanda-tanda dia mau main, dan ini kan akumulasinya jelas ya, HD 1,9 miliar. Walaupun ini saham saham kecil ya, kurang begitu liquid. Ini teman-teman perhatikan aja, menurut saya oke. Dan ini pertiknya ini cuan ya, pertiknya itu cuan ya, seperti itu. Dan yang keempat ini saya punya saham Teguk ya. Mungkin saham Teguk teman-teman beranggapan wah, saham Teguk direkomendasiin ngapain gitu kan. Ini sahamnya data transaksinya distribusi, dan ini rawan ke gocap kalau seandainya sekali dapat bantingan dari MG gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah di tanggal 2 Agustus volumenya dia keluar ya teman-teman, volumenya dia keluar, dan memang yang jadi top sellernya itu adalah MG ya, top sellernya MG. Dan MG ini sangat jago sekali, dia bisa jual pucuk ya. Sell average-nya dia 67 teman-teman. Di sini bener-bener dikerek naik terus dijualnya di area pucuk gitu. Keren memang ya. Nah, kenapa saham ini saya rekomendasikan sebagai watchlist? Jadi ini mungkin bisa teman-teman pahami bahwa saya nggak menginstruksikan atau nggak info ke teman-teman untuk HK ya. Untuk HK enggak. Tapi ini saham ini menurut saya masih akan di-maintain untuk tujuan jualan ya. Sekali lagi, saham ini masih akan di-maintain untuk tujuan jualan. Jadi pada saat dia mau ngejual untuk menarik perhatian retail, entah itu dari running trade kah, volume spike kah, atau frekuensi spike, biasanya market maker akan melakukan apa ya istilahnya, crossing barang ya, tuker-tukeran, lempar-lemparan ya, transaksi semu gitu ya, untuk menarik perhatian retail dari mungkin running trade, dari frekuensi analyzer, volume analyzer. Dan biasanya dalam proses itu dia bisa punya kenaikan lumayan tinggi gitu. Jadi kita pantau aja teman-teman. Ketika ini kan closing dia 67, ketika dia confirm naik 70,71, teman-teman bisa spekulasi di 72, terus 73 exit atau 74 exit. Ya, pokoknya intinya ketika teman-teman beli dan dia udah nggak naik ya, teman-teman siap aja tangannya untuk di posisi sell. Kalau saya seperti itu ya. Kalau saya seperti itu. Dan kalau dia open nggak ada pergerakan ya berarti udahan gitu, nggak usah dilintip, nggak usah dilirik lagi. Kalau saya trade plan-nya seperti itu. Dan ya sebenarnya dari 5 saham ini saya juga ada banyak saham ya, SMDM, contoh BSBK juga, Suni juga, atau BATR juga. Jadi kalau seandainya dia nggak perform ya, saya misalnya cuan di SMDM, ya udah cuan dari SMDM ya mungkin saya akan udahan gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang punya waktu trading lebih banyak, bisa terus pantau dulu nih saham Teguk. Itu alasannya ya, data transaksinya sih memang kurang oke. Ini pun kurang oke dan rawan ya. Kalau diperhatikan kan ini pengembangan 35%. Nah, ini sekali gebuk ARB lagi teman-teman. Ya. Jadi ketika teman-teman buy kalau di saham ini ya harus siap-siap tangannya posisi sell. Kalau ada tanda-tanda nggak enak langsung. Ya resikonya ya kena kunci. Tapi kalau teman-teman nggak berani ya jangan ya dek ya. Sakit ya dek ya gitu ya. Ya pokoknya kalau nggak berani jangan ya dek ya, sakit gitu. Nah yang kelima itu ada saham Suni ya, saham Suni gitu, saham Suni. Nah ini kalau dilihat secara chart ini sangat meyakinkan ya, sangat meyakinkan. Ini kan dia break. Saya tarik dari sinilah console box. Sorry. Aduh sorry ya teman-teman, mouse-nya kurang enak. Sorry. Ini hapus dulu. Nah ini console box ya. Ini console box, area sini break. Dan break volumenya gede, data transaksinya oke. Nah dari sini udah bisa disimpulkan bahwa ya sahamnya menarik. Apakah lanjut, target kenaikannya berapa? Ini saya teman-teman bikin trade plan sendiri aja. Logika sederhananya adalah beberapa hari sebelumnya volumenya tuh kecil, dan ini kira-kira seminggu ya, 4 hari 4 candle naik dengan volume yang lumayan besar. Kan ini closingnya di 575, yang candle merah 560, turun ya, turun 1 tick ya.
turun 1 tick dan besoknya lanjut naik 9%, besoknya lagi naik 17%. Saham ini menurut saya menarik juga untuk dipantau ya. Mungkin itu untuk tanggal 5 SMDM, ini isu sama BSDE, BSBK ini ada dividen tanggal 11-an Agustus, masih jauh which is ya. Jadi ya masih mungkin akan ada potensi digoreng, tapi kalau nggak digoreng nggak usah masuk duluan ya teman-teman. Takutnya dimainin sama market maker diturunin, kita bisa stres gitu ya. Saya hanya entry ketika dia naik, itu ya catatannya. BATR ini ya kita lihat, pantau, teguk, hati-hati ya Dek ya. Jangan ya Dek ya kalau nggak berani. Suni juga menarik dari saya. Itu kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh sharing di kolom komentar. Untuk saham swing mingguan menurut saya saham banking udah banyak naik ya teman-teman. Sorry anak saya batuk. Ya saham banking udah banyak naik dan IHSG kita tuh ada di pucuk. Kemarin beberapa indeks luar itu pada merah. Jadi saya mungkin lebih baik hati-hati ya. Kemarin sore saya ada ambil dikit BRPT, tapi saya rasa itu akan jadi saya cut loss kali besok. Lihat aja lah. Intinya seperti itu ya. Balik lagi, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman besok bisa cuan. Terima kasih. Salam cuan. Thank you.